selama kurang lebih 20 menit. Oke. Kita lihat getarannya. Oke. Oke, sekali lagi saya ulang biar jelas ya. Bell's palsy suatu keadaan di mana seorang mengalami disfungsi saraf ketujuh yang menyebabkan wajah mencong miring. Oke, atau ya, saya ulang lagi. Bell's palsy adalah kelumpuhan dan atau kelemahan otot-otot pada salah satu sisi wajah. Oke. Karena mengalami kelemahan pada otot sisi wajah, membuat wajah menjadi tidak simetris, mulut mencong, ya, mata tidak bisa menutup, tutup mata. Oke, ini tampak mata tidak bisa menutup, ya. Kita tampak yang sebelah kiri bisa menutup, yang sebelah kanan nggak menutup. Berarti wajah sebelah kiri tidak bisa, ya, wajah sebelah kiri yang mengalami Bell's palsy. Oke. Bell's palsy bisa menyerang siapa saja, mulai anak-anak sampai usia tua, tak mengenal usia. Oke. Kerusakan saraf pada area wajah akibat Bell's palsy juga dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya kemampuan wajah untuk berekspresi. Biasanya wajah kalau tersenyum kelihatan, ya, bagus. Kalau Bell's palsy, kalau saat tersenyum dia sedikit mencong, saat dia berbicara pun sedikit mencong. Oke. Kemudian, ya, kerusakan saraf pada saraf wajah akibat Bell's palsy, oke, membuat pasien cenderung daya pengecapnya pada lidah berkurang. Oke. Yang mana biasanya lidah bisa buat berkecap, merasakan rasa pahit, manis, sekarang berkurang. Rasa indera pengecap berkurang. Oke. Kemudian mati rasa, ya, pada salah satu sisi wajah. Oke. Mata agak terasa mati rasa, ini terasa tebal, kemeng, ya. Oke. Kita lihat, terus kita lakukan selama kurang lebih 20 menit. Ya, kita terapi dengan metode akupunktur tusuk jarum. Kita lihat rangsangannya. Oke. Kalau akupunktur, ya, rangsangannya lebih mengena. Oke. Oke. Lagi, ini pasien Bell's palsy. Oke, saya ulang lagi biar jelas ya sambil menunggu waktu selama 20 menit. Bell's palsy adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami disfungsi saraf ketujuh. Disfungsi artinya ketidakmampuan fungsi saraf ketujuh dalam menjalankan fungsinya akibat adanya peradangan, ya, bisa juga karena angin, karena virus, karena tumor, macam-macam. Yang jelas ada disfungsi saraf ketujuh, ya, bisa juga akibat yang intinya ada tekanan pada area gangguan pada area saraf wajah. Oke. Salah satu teknik untuk melakukan penyembuhan yaitu dengan teknik terapi akupunktur. Akupunktur adalah sebuah metode terapi menggunakan tusukan jarum, yang mana jarum itu ditusukkan, ditancapkan pada salah satu bagian tubuh, kemudian dirangsang dengan menggunakan stimulator listrik rangsang kejut sama seperti TENS yang biasa dilakukan oleh
para fisioterapis di rumah sakit. Oke. Ya. Oke, jadi dekat. Kalau tes lokal aja, ini lebih mengena langsung ke dalam. Ini ada bunyi ini dari getaran hentakan gigi saat ada rangsangan masuk, kejut masuk. Oke. Ada gerakan area otot wajah yang membuat rahang sama rahang bertemu akhirnya bertabrakan, gigi sama gigi bertabrakan akibat rangsangan stimulator. Ini ada rasa bunyi tek tek tek. Nah. Oke. Lihat. Oke. Setelah kita lakukan ini, terapi akupunktur yang kedua selesai. Ya. Tutup mata. Oke, ya. Ini kemarin sudah kita lakukan terapi, ya. Coba alis angkat. Nah, oke, ini tampak alis angkat. Nah, ciri belas palsi, alis tidak bisa terangkat. Harusnya dia bisa begini, bisa angkat semua, nggak bisa. Harusnya ada guratan otot gini, nggak ada. Angkat. Nah, oke. Ya. Yang ini kiri normal, yang ini lemah. Harusnya dia bisa terangkat-angkat. Ya. Ciri kedua, pejam mata. Oke, ya, pejam mata. Nah. Pejam mata terus. Nah. Pejam mata terus, merem. Nah. Oke, ini bisa menutup. Yang ini dia nggak bisa menutup. Oke. Ya, harusnya dia bisa menutup. Oke. Dan juga ini rasanya ketat. Ini gimana Mas rasanya? Ketat. Kemeng. Enggak. Ya. Mau cucu? Nah, ini. Coba bicara. Saya makan. Saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Ngomong terserah. Saya pasti sembuh. Oke. Kalau dibuat ngomong, kalau dibuat diam, dia biasa. Ya. Kalau dibuat ngomong cenderung dia ketarik pada otot yang kuat. Oke. Ya, ini kan lemah, tarik ya, dia turun. Ini sudah mulai kapan Mas ini Mas? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu pasien mengalami Bell's palsy setelah kecelakaan Mas? Iya. Sehari kecelakaan langsung, sehari gimana? Habis kecelakaan? Sehari setelah kecelakaan. Sehari setelah kecelakaan langsung pipinya mencong, iya. Kena Bell's palsy. Iya. Waktu kecelakaan pulang nggak apa-apa? Nggak mencong. Oke. Ini yang jelas penyebabnya memang nggak jelas. Ya, yang jelas ini cirinya, yang jelas dia pasien habis kecelakaan langsung mengalami Bell's palsy. Atau karena mungkin ada tekanan saraf ketujuhnya, ada tekanan akibat jatuh, atau mungkin karena angin, kita nggak tahu. Ya. Yang jelas kita sudah lakukan treatment. Ini pertemuan yang kedua. Ya. Kemarin habis terapi gimana Mas? Agak lumayan. Ya. Ini kemarin, ini ketat kemarin. Iya. Sekarang? Udah lumayan. Oke. Ini kemarin rasanya ketat. Ya, sekarang sudah mulai lumayan. Oke. Ini. Oke. Ya. Oke. Ya. Jumpa lagi dengan saya, Supri Akupunktur Terapis. Ini pasien sudah masuk terapi yang kedua. Memang proses terapi memang butuh proses. Ini karena ini memang sudah lama nggak langsung kita terapi. Dia pasien sebulan yang lalu sudah menjalani fisioterapi ke rumah sakit, ke dokter saraf dan fisioterapi di mana Mas? Gak fisioterapi di mana? Ditempel di sini. Oh, enggak, ini kemarin dikasih tes, tempel-tempel. Di rumah sakit mana? Lamongan. Di rumah sakit Ibnu Sina ya. Kita coba, ini masih baru pertemuan kedua. Mudah-mudahan kita sampai 1 seri 12 kali pasien mengalami kesembuhan. Oke. Semoga pasien sembuh dengan kasus Bell's palsy.
Sekali lagi saya ulang lagi biar lebih jelas. Bell's palsy adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami kelemahan otot pada salah satu sisi wajah akibat disfungsi saraf tujuh. Disfungsi artinya tidak membuat fungsi saraf tujuh dalam menjalankan fungsinya. Berarti dia bisa menarik, dia nggak bisa menarik. Karena nggak fungsi, nggak normal, maka pipinya mencong, ketarik, ya. Jadi yang jelas ada gangguan persarafan area wajah. Kita sudah lakukan terapi akupunktur selama 20 menit, ya. Kita sinar selesai, ya. Kita ulangi 2 hari, 3 hari lagi kembali kita ulangi lagi. Oke, sampai lagi ketemu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.